Hai para sahabat Ampah, berjumpa lagi kita di Ampah Channel. Kali ini kita akan sedikit bercerita tentang sosok pemimpin yang ada di Kalimantan ya. Jadi sekarang kita akan bercerita tentang Putri Mayangsari. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar ceritanya ataupun belum tahu sama sekali. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan. Oke, jadi untuk video ini terlepas dari benar atau salahnya, saya mohon maaf ya karena saya juga masih belajar tentang sejarah. Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya dan kalian like video ini dan juga kalian share ke media sosial kalian ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke video. Check it out. Putri Mayangsari atau bisa juga kita sebut dengan Putri Maija adalah pemimpin Dayak Maanyan yang meneruskan kepemimpinan Uria Lan. Putri Mayangsari berkedudukan di Jaar, Sangarwasi, Kabupaten Barito Timur. Putri Mayangsari adalah putri dari Raja Banjar Islam yang pertama, yaitu Sultan Suryansyah. Dari istri kedua beliau yang bernama Nurhayati, cucu Labai Lamiyah, tokoh Islam Dayak Maanyan. Labai Lamiyah dimakamkan di dekat Masjid Pusaka Nurul Iman di Puain Kanan. Walau Mayangsari beragama Islam, dalam memimpin sangat kental dengan adat Dayak. Senang turun ke lapangan, mengunjungi perkampungan Dayak dan sangat memperhatikan keadilan dan kemakmuran masyarakat Dayak di masanya itu. Oleh sebab itu, ia sangat dihormati dan makamnya diabadikan dalam cangkup makam berbentuk rumah adat Banjar di Jaar, Kabupaten Barito Timur. Menurut sejarah lisan orang Dayak Maanyan, Mayangsari yang adalah putri Sultan Suryansyah yang bergelar penambahan batu habang dari istri keduanya, Nurhayati. Putri Mayangsari dilahirkan di Keraton Peristirahatan Kayu Tangi pada 13 Juni 1858 yang dalam penanggalan Dayak Maanyan disebut Wulan Kasawalas Paras Kajang Mamai. Sedangkan Nurhayati sendiri, menurut tradisi lisan orang Dayak Maanyan, adalah perempuan Maanyan cucu dari Labai Lamiyah, tokoh mubalik suku Dayak Maanyan. Putri Mayangsari diserahkan oleh Sultan Suryansyah kepada Uria Mapas, pemimpin dari tanah Maanyan di wilayah Jaar, Sangarsari. Dituturkan dalam kesalahpahaman Pangeran Suryansyah membunuh saudara Uria Mapas yang bernama Uria Rinyan, yaitu pemimpin di wilayah Hadiwalang yang sekarang bernama Dayu. Akibatnya Sultan Suryansyah terkena denda adat Bali, yaitu selain membayar sejumlah barang adat, juga harus menyerahkan anaknya sebagai ganti orang yang telah ia bunuh. Lalu, setelah Uria Mapas meninggal dunia, penduduk setempat mengangkat Putri Mayangsari untuk memimpin daerah Sangarsari
yang sekarang bernama Jaar, 5 km dari Tamiang Layang. Kepemimpinan Mayang Sari sangat diakui masyarakat setempat, karena selain putri dari seorang Sultan Banjar, ia adalah saudara angkat Uria Mapas Nagara. Dalam tradisi Dayak Manyan, Putri Mayang Sari dicitrakan sebagai perempuan berambut panjang, berparas cantik. Namun bukan hanya kecantikan yang mempesona yang dia miliki, tetapi kemampuan mensejahterakan rakyat di wilayah yang dipimpinnya sangat bagus. Dituturkan pula, pada masa hidupnya, Putri Mayang Sari tidak pernah diam. Dia rajin mengadakan kunjungan ke desa untuk mengetahui kehidupan rakyat yang sebenarnya, dan secara khusus untuk mengetahui bagaimana ketahanan pangan masyarakat. Ia selalu mengawasi bagaimana hasil panen masyarakat. Untuk meningkatkan hasil panen, Putri Mayang Sari menganjurkan agar penduduk menanam padi di daerah berair, karena hasil panennya lebih baik daripada daerah kering. Berikut rute kunjungan Putri Mayang Sari per tahunnya adalah melewati daerah bagian timur, yaitu meliputi Uwei, Jangkung, Waruken, dan Tanjung. Kemudian daerah barat, yaitu melingkupi Tangkan, Sarabun, Beto, Dayu, Patai, Harara, dan kembali ke Jaar, Sangarsari. Menurut kepercayaan orang Dayak Manyan, daerah atau wilayah yang dia kunjungi atau yang telah dilewati oleh Putri Mayang Sari selalu mendapat berkah atau keberuntungan. Misalnya, pohon buah berbuah lebat. Konon, sebuah langsat di daerah Tanjung yang terkenal manis dan disenangi oleh orang banyak adalah karena daerah Tanjung merupakan tempat singgah Putri Mayang Sari. Nah, kendati beragama Islam, dalam menjalankan perintahnya, Putri Mayang Sari menggunakan sistem mater epat pengulu Isa, yaitu adalah sebuah sistem pemerintahan tradisional Dayak Manyan. Dalam pola kepemimpinan ini, suatu wilayah ditangani 4 pemimpin atau mantir dan 1 pengulu. 4 mantir mengurus masalah pemerintahan, sedangkan seorang pengulu mengatur seluk-beluk hukum adat. Setelah mengalami sakit selama 3 hari, pada 15 Oktober 1615, atau dalam penanggalan Dayak Manyan disebut Wulan Katiga Paras Kajang Minau, Putri Mayang Sari wafat. Karena kecintaan rakyat kepadanya, jasadnya tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan terlebih dahulu di dalam rumah hingga kering. Setelah mengering, karena cairan dari mayat disalurkan ke dalam tempayan, jasad Putri Mayang Sari dibawa ke seluruh daerah agar semua rakyat mendapat kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang pemimpin yang telah meninggal tadi. Akhirnya, jenazah Putri Mayang Sari disemayamkan di Sangarsari, yaitu wilayah Jaar. Tradisi lisan memang seumpama teks kitab suci, punya daya paksa yang tinggi, namun cara kerjanya sangat halus
sehingga tidak terasa sama sekali. Hal ini tampak dari berdirinya bangunan rumah adat Banjar yang adalah makam Putri Mayang Sari di Desa Jaar, Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Mereka mendirikan bangunan itu berdasarkan tradisi lisan Putri Banjar di Tanah Maanyan. Lebih jauh lagi, tempat pemakaman Putri Mayang Sari itu baru saja dipugar oleh Pemkab Barito Timur. Ini pertanda sekarang pun beliau masih dihormati masyarakat setempat. Secara fisik, bangunan itu adalah makam Putri Mayang Sari. Namun secara metafisik, bangunan itu adalah terusan batin persaudaraan yang menghubungkan orang Dayak Maanyan dengan orang Banjar. Juga menjadi media budaya dan sumber sejarah di mana mereka dapat menurut benang merah kekerabatan dengan orang Banjar dan kemudian berkata, "Kalian bukan orang lain,